Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada saat ini, apapun yang menjadi kondisi kita, saya percaya pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan senantiasa melingkupi setiap kita. Dan tiba saatnya hari ini kita akan bersama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa biarlah sungguh firman Tuhan yang akan kita dengarkan boleh tertanam dan boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami, di mana kami boleh sungguh-sungguh ya Tuhan menikmati setiap berkat yang daripada Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu, dan ya Kau Allah yang boleh menolong kami, biarlah sungguh firman Tuhan yang akan kami dengarkan, boleh kami dengarkan, hidupi dan lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, refleksi Gema kita hari ini diberikan tema yaitu adalah hanya oleh iman, yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-11, namun saya akan membacakannya di ayat 1 sampai ayat yang ke-3 saja. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara sekalian, sola fide artinya hanya oleh iman adalah salah satu doktrin yang diperjuangkan oleh Martin Luther saat ia mengkritik pandangan gereja abad pertengahan yang mengutamakan perbuatan sebagai jalan untuk memperoleh keselamatan. Luther mendeklarasikan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang hanya bisa diperoleh melalui iman, bukan melalui perbuatan baik. Keselamatan melalui perbuatan baik mengandalkan peran diri sendiri, sedangkan keselamatan berdasarkan iman mengandalkan apa yang telah Kristus kerjakan di kayu salib. Keselamatan melalui perbuatan baik mengandalkan pertimbangan kekinian yang terlihat oleh mata, sedangkan keselamatan berdasarkan iman mengandalkan apa yang terjadi pada masa lampau. Penulis surat Ibrani mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam kaitan dengan keselamatan, iman menyangkut apa yang telah Kristus kerjakan pada masa lampau. Akan tetapi, dalam kaitannya dengan kehidupan Kristen, iman menyangkut keyakinan bahwa Kristus hadir dan menyertai orang percaya pada masa kini. Hidup oleh iman berarti menjalani hidup berdasarkan keyakinan akan kehendak Allah yang tercermin dalam firman-Nya, serta berdasarkan ketaatan terhadap pimpinan Roh Kudus. Ingatlah bahwa kebalikan dari hidup oleh iman adalah hidup berdasarkan dari apa yang kita lihat oleh mata jasmani. Hal ini tidak berarti bahwa hidup oleh iman itu mengabaikan pertimbangan rasional. Tidak seperti itu. Pertimbangan rasional diperlukan untuk mengenali kehendak Allah. Akan tetapi, pertimbangan rasional tidak boleh membuat kita menjadi orang yang ragu-ragu untuk menaati kehendak Allah. Kehendak Allah tetap harus ditaati sekalipun kehendak tersebut memiliki sebuah resiko. Saudara sekalian, berdasarkan contoh-contoh pahlawan iman dalam Ibrani 11 ayat 4-39, jelas bahwa hidup oleh iman itu berarti hidup dengan menghadapi tantangan iman dan bahwa setiap orang harus menghadapi tantangan iman yang berbeda-beda. Saya memiliki tantangan iman yang berbeda, demikian pula Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hidup oleh iman bisa berarti menghadapi resiko dibunuh dan menghadapi kesulitan ekonomi dan mengalami permasalahan pergumulan yang lainnya, atau mungkin kita bergumul untuk taat kepada Tuhan. Hidup oleh iman juga berarti bahwa ketaatan kepada kehendak Allah itu membuat kita harus bekerja keras, atau kita harus hidup dengan menanggung olok-olok, atau kita harus menghadapi orang yang bersikap musuhi, dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaannya yaitu adalah kira-kira apa yang selama ini yang menjadi penggerak hidup kita? Apakah dari apa yang kita miliki, atau apa yang dapat kita lihat secara jasmani? Biarlah doktrin ini hanya oleh iman boleh mengingatkan kita bahwa seharusnya yang menjadi penggerak kehidupan kita yaitu adalah iman itu sendiri yang berdasarkan kematian dan kebangkitan Kristus. Biarlah itu senantiasa boleh menguatkan kita dan boleh menolong kita untuk hidup senantiasa memuliakan Dia. Mari Bapak Ibu sekalian, saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kali ini. Kembali firman Tuhan menyapa setiap kami bahwa di dalam hidup ini sudah seharusnya kami hidup berdasarkan iman. Hidup kami digerakkan oleh iman. Iman yang benar yang hanya terpaut di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ada kalanya kami melihat kehidupan kami dari apa yang kami miliki, dari apa yang kami lihat. Tetapi Tuhan tidak menghendaki semuanya itu, tapi Tuhan mau kita boleh sungguh-sungguh hidup digerakkan oleh iman. Tuhan tolong setiap kami, ada kalanya kami lemah, kami tidak berdaya, hanya Kau Allah yang boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya kita semua diberkati and have a nice day.